Sepatu basket dari brand China yang satu ini punya harga retail yang sangat murah. Harga retailnya berkisar di 800 ribuan aja kalau dirupiahkan ya. Tapi harga segitu udah dapet sepatu basket kayak gini, gokil. Keren parah. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Feli Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Li-Ning Shining. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you untuk Boss of Trainers yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Bagi abas kalian yang lagi berminat pengen punya sepatu-sepatu basket yang tidak rilis di Indonesia dari brand apapun, atau mungkin sepatu-sepatu basket casual juga yang nggak rilis di Indonesia, itu bisa melakukan pre-order melalui Boss of Trainers. Nanti gue akan tinggalin link Instagramnya mereka di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Sepatu basket Li-Ning Shining ini harga retailnya benar-benar murah abas kalian, nggak sampai 800 ribu ya, mendekati 800 ribu lah kalau dikursin ke rupiah ya. Tapi kalau udah nyampe Indonesia tentunya di atas 1 juta lah ya, start from 1,1 juta lah, tergantung size, tergantung colorway juga. Nanti abas kalian bisa langsung tanya-tanya ke Boss of Trainers kalau tertarik sama sepatu ini nih, Li-Ning Shining. Colorway yang gue pegang ini merupakan colorway donat. Kenapa nama colorway-nya donat? Bikin nafsu, pengen gue gigit rasanya nih sepatu. Mana gue demen donat lagi kan. Ya, jadi menariknya ini sepatu pernah dipakai sama pemain NBA Fred VanVleet. Nah, kisahnya si Fred VanVleet ini menarik abas kalian. Tadinya tuh dia undrafted, sampai akhirnya dapat kesempatan main bareng Toronto Raptors, sampai bisa jadi key player di Toronto Raptors. Gokil kan? Dan sempet ngerasain gelar juara juga bareng Toronto Raptors kalau nggak salah di tahun 2019 ya. Berarti masih ada Kawhi Leonard harusnya. Gokil kan? From being undrafted jadi key player, juara pula. Gokil. Dan sekarang main di Houston Rockets. Jadi memang kisahnya sangat inspiring. Tidak salah brand Li-Ning sign si Fred VanVleet buat jadi brand ambassador. Tapi sampai sekarang Fred VanVleet itu belum punya sepatu signature. Dengar-dengar sih sebenarnya si Fred VanVleet nggak pengen punya sepatu signature karena katanya tuh dia tidak bisa membayangkan dirinya main dengan satu sepatu yang sama sepanjang musim. Dia tuh lebih seneng gonta-ganti sepatu. What? Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Li-Ning Shining ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai full solid rubber yang teknologinya mereka kasih nama Tough RB. Tough RB itu bisa dibilang kayak tag-nya XDR lah ya kalau di Nike gitu ya. Jadi kalau udah ada nama itu berarti outsole-nya itu bakalan durable untuk penggunaan outdoor. Padahal sih setahu gue semua brand China rata-rata outsole-nya itu emang kuat outdoor sih ya. Jadi mau Tough RB atau enggak pastinya bakalan kuat outdoor kalau sepatu-sepatu basket brand China. Terus traction pattern-nya ini herringbone, cuma dibagi dua bagian gitu. Jadi ada yang herringbone-nya tuh lebih ke arah horizontal, terus ada juga yang ke arah vertikal supaya bisa mengakomodir pergerakan lateral maupun linear. Dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya emang pada keras-keras banget, terus tebel-tebel, dalam-dalam. Emang kelihatan banget sih ini sepatu tuh dibuat supaya durable di outdoor. Yang keren di outsole sebelah dalam nih ada tulisan kecil nih, bunyinya Never Saw It Coming. Kemudian sepatu ini juga dilengkapi dengan Pro Bar Lock yang merupakan shank plate yang gede banget. Shank plate-nya tuh sampai overlap gitu, naik ke bagian upper, terus juga hampir menutupi keseluruhan lateral midsole sepatu ini. Beralih ke midsole, mereka menggunakan teknologi cushioning yang dinamakan Light Foam Plus. Dan kalau gue pencet-pencet midsole foamnya emang plush banget sih, empuk banget sih ini. Sepertinya sih feels-nya bakalan lebih banyak soft-nya ya ketimbang bouncy-nya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat aja di performance review. Kemudian untuk material upper-nya itu mostly menggunakan material mesh
tapi meshnya itu bukan murni fabric gitu ya, kayak yang plasticky mesh gitu, semacam ripstop gitulah, jadi plastiki gitu. Material uppernya ini dikasih nama Cool Shell. Nah, kemudian kelihatan nih kalau di bagian toe box areanya itu tuh ada double layering mesh. Jadi kalau yang bagian atasnya itu kan pakai yang sejenis material ripstop, kemudian di bagian bawahnya itu baru ada open shell mesh tuh. Nah, dengan double layered mesh kayak gini, kalau gue pegang-pegang ya jadinya berasa lumayan tebel gitu, tapi tetap lentur, tetap fleksibel. Kemudian untuk menambahkan support dan durability, ada penggunaan fuse overlay di sekitaran toe box area, kemudian di sekitaran lubang-lubang tali juga, dan kemudian di bagian belakang di heel area itu baru menggunakan material synthetic leather. Lucu banget ya, bagian synthetic leathernya tuh dikasih gambar meses-meses gitu. Gokil, bikin lapar nih sepatu. Untuk material talinya mereka menggunakan flat laces, tapi flat lacesnya tuh kayak ada rajutan kotak-kotak gitu ya, dan ini bikin flat lacesnya jadi kayak ada jendul-jendulnya gitu, kayak ada kasar-kasarnya gitu. Mungkin tujuannya supaya tidak gampang lepas ikatan talinya gitu ya. Nah, kemudian untuk lacing sistemnya itu terdiri dari pita nilon, ada di 2 level paling depan, kemudian sisanya baru traditional punch hole. Pita nilonnya tuh kelihatan tuh menerawang dari bagian material toe boxnya itu, yang tadi yang screen mesh itu yang dari bahan ripstop, itu kelihatan tuh si pita nilonnya tuh nyambung sampai dasar sepatu ini. Jadi ketika talinya ditarik, si pita nilonnya akan ikut memberikan lockdown di bukan area midfoot bener sih ya, tapi kayak lebih ke depan gitu ya, midfoot ke toe box area gitu. Kemudian material lidahnya itu pakai open shell mesh lagi, dan tipis banget itu material lidahnya, bahkan semi-semi see-through gitu, semi-semi transparan saking tipisnya. Untuk padding lidahnya juga tipis banget, tapi untungnya di bagian depan lidahnya itu ada material synthetic leather gitu yang dibikin glossy. Ada logo S di situ, kayaknya stand for shining ya. Dengan adanya synthetic leather di bagian depan lidahnya sih, ini ngebantu nih ketika ngiket tali sepatu yang paling atas, bikin nggak berasa ngeganjel kali ya di pergelangan kaki depan. Nah, kalau untuk padded collarnya beda nih. Padded collarnya tuh tebel, terus lumayan padat juga. Bagian heelnya ini dibikin sculpted banget, dibikin ekstra tebel. Untuk insole-nya bisa dilepas. Insole-nya sih ya nothing special lah. Lumayan tebel, yang pasti lebih baik daripada insole-insole di sepatu-sepatu basket budget milik Nike ataupun Adidas gitu ya. Ini masih agak tebelan dikit lah. Terus ada sidewall-nya juga, bagus banget. Sidewall kayak gini tuh bikin insole-nya tetap berada pada posisi yang seharusnya, nggak gampang gerak-gerak. Detail di insole-nya itu antara pair kiri sama yang kanan tuh beda. Kalau yang kiri gambar ice cream, kalau yang pair kanan itu gambar logo bola basket gitu. By the way, kenapa ice cream ya? Kan nama colorway-nya donat. Kenapa nggak gambar donat aja? Kenapa jadi gambar ice cream? Nah, kemudian di bawahnya insole itu ada stroble board, tapi stroble boardnya asik nih, cuma pakai screen mesh tipis gitu. Jadi telapak kaki kita bisa langsung merasakan cushioning yang ada di sepatu ini. Dan itu kelihatan tuh di bawahnya si screen mesh itu ada yang bagian heel itu cushioningnya tuh. Cushioningnya juga kayak dibikin pola apa ya, itu kayak bulat-bulat gitu, kayak dot-dot gitu ya. Tujuannya untuk memudahkan si midsole foamnya itu kembang kempis untuk compressing. Kemudian di bagian tengahnya tuh kelihatan tuh yang tadi pro bar locknya tuh, si shank plate-nya yang gede banget tuh yang warna coklat. Terus di bagian forefootnya udah kelihatan cushioningnya lagi. Terakhir di bagian belakang ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya udah cukup semua, udah proper banget. Mana di luarnya juga dikasih material synthetic leather lagi supaya lebih rigid. Ada logo lining yang dibikin dari semacam bahan TPU juga sih ini logo liningnya. Itu overlap sampai ke bagian heel, bikin semakin rigid lagi. Jadi ini heel supportnya nampak sangat maksimal. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Li-Ning Shining ini. Siluetnya menurut gue asik banget, colorway-nya juga kalem.
Ini sih enak banget sih buat dipakai casual, meskipun agak sedikit warna-warni gitu, ada warna coklatnya, ada warna biru, ada warna pink, ada warna kuning. Tapi warna-warninya tuh kayak cuma aksen-aksen doang, sedangkan dominan colorway-nya ini kan lebih ke kayak putih krem gitu ya. Jadi dilihatnya tetap enak lah. Matchingin sama outfit kitanya juga cukup mudah. Bobotnya sepatu ini juga enteng banget, jadi pastinya nyaman buat dipakai casual seharian. Udah gitu potongannya low cut lagi. Udahlah, cocok banget sih sepatu ini buat on and off the court. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.